Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita mau coba bedah sebuah teori yang lagi rame banget dibicarain. Sebuah teori yang jujur aja coba menyatukan semuanya. Dari geopolitik, kecerdasan buatan, sampai keramalan kuno. Semuanya ini didasarkan dari sebuah wawancara yang viral baru-baru ini. Jadi, yuk kita coba bongkar sama-sama. Kita mulai dari sini, sebuah kutipan yang wow, cukup provokatif ya. Satu kalimat ini aja udah langsung ngasih nada yang tajam dan serius banget, dan ini jadi semacam pintu masuk ke cara pandang yang bakal kita urai di sini. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Gimana ceritanya semua kepingan puzzle yang kayaknya beda banget ini, geopolitik, AI, ramalan akhir zaman, bisa nyambung jadi satu teori tunggal? Masuk akal nggak sih? Yuk kita cari tahu bareng. Oke, kita mulai dari lapisan pertamanya ya. Kita lihat dulu gambaran besarnya, soal geopolitik dan permainan finansial kelas kakap yang ada di baliknya. Ini adalah panggung dengan taruhan yang luar biasa tinggi. Coba lihat angka ini deh. Menurut analisis yang dibahas, ini adalah estimasi nilai pasokan militer dari Amerika Serikat ke Israel sampai tahun 2025 nanti. Angka yang gede banget ini nunjukin satu hal. Ada kepentingan finansial yang sangat besar yang ikut bermain di sini. Nah, kalau gitu muncul pertanyaan yang logis kan? Kalau banyak banget kesamaan di antara mereka, kenapa negara-negara di kawasan itu justru kelihatan terpecah belah? Ini membawa kita ke analisis soal perpecahan itu sendiri. Jadi, ada dua penjelasan soal perpecahan ini. Alasan resmi yang sering kita dengar itu biasanya soal perbedaan doktrin, kayak Sunni versus Syiah. Tapi teori yang dibahas ini ngasih sudut pandang lain. Ini tuh taktik lama dari era kolonial, pecah belah dan kuasai. Seperti yang dikutip, kasih mereka bendera dan lihat mereka terpecah. Intinya, nasionalisme modern ini dianggap sebagai alat yang sengaja dirancang untuk memecah persatuan. Oke, sekarang kita geser dari panggung geopolitik ke sesuatu yang bekerjanya lebih tersembunyi, yaitu teknologi. Gimana sih teknologi modern ini punya peran dalam skenario besar tadi? Nah, salah satu nama yang jadi sorotan utama di teori ini adalah sebuah perusahaan bernama Palantir. Menurut pemaparannya, Palantir ini bukan cuma sekedar perusahaan AI atau militer biasa, tapi lebih kayak perusahaan riset yang fokusnya adalah gimana cara mengendalikan manusia. Terus, apa aja alat-alat modern yang dipakai buat kontrol ini? Wah, daftarnya panjang dan jujur aja agak bikin merinding. Mulai dari pengambilan data besar-besaran dari semua aktivitas online kita, pengawasan lewat kamera di mobil-mobil pintar, kampanye disinformasi yang pakai AI, sampai ke teknologi antarmuka otak mesin kayak Neuralink. Ini semua dianggap sebagai satu ekosistem kontrol. Jadi, inti argumennya ada di pertanyaan sederhana ini. Coba kita mainkan sebuah eksperimen pikiran. Kalau kamu punya semua teknologi dan kekuatan ini, apa yang bisa menghentikan kamu buat menggunakannya untuk kontrol absolut? Logika inilah yang jadi dasar kekhawatirannya. Nah, dari sini, teorinya masuk ke bagian yang paling mengejutkan, yaitu mencoba menghubungkan semua fenomena modern tadi dengan lensa sejarah dan ramalan dari masa lalu. Disinilah koneksi yang paling spekulatif itu muncul. Analisis ini menyebutkan kalau beberapa futuris modern itu melihat ada kemiripan, ada paralel antara kekuatan AI yang manipulatif dengan sosok Dajjal dalam eskatologi Islam, sosok penipu yang digambarkan serba tahu dan bisa menyesatkan. Untuk ngasih konteks waktu, teori ini juga mengacu pada siklus peradaban 80 tahun. Dimulai dari tatanan dunia baru di tahun 1945, sekarang kita ada di ujung siklus itu di tahun 2025. Yang mana ini sering dianggap sebagai periode transisi besar, baik itu soal kekuasaan maupun generasi. Ide soal siklus ini sebenarnya diperkuat sama pemikiran klasik dari seorang sejarawan hebat, Ibnu Khaldun. Teorinya simpel tapi dalam. Masa sulit melahirkan orang-orang kuat menciptakan masa yang mudah. Masa yang mudah, malah melahirkan orang-orang yang lemah. Dan akhirnya, orang-orang lemah inilah yang menciptakan masa sulit lagi. Siklus ini katanya terus berulang sepanjang sejarah. Oke, setelah semua teori yang berat dan rumit tadi, pertanyaannya adalah, terus apa artinya ini semua buat kita? Khususnya buat generasi muda, buat Gen Z, yang harus hidup di tengah dunia yang seperti ini. Nah, kunci buat menghadapi semua ini menurutnya ada di sebuah metafora yang menarik banget. Pisau bedah. Ini bukan pisau beneran ya. Ini adalah alat berpikir cara kita membedah informasi yang rumit tanpa harus merasa stres atau overwhelmed. Terus gimana cara kita mengasah pisau bedah ini?
Ada beberapa caranya. Latih terus logika kita, biasakan berpikir kritis, dan yang penting banget, belajar membedakan mana yang bisa kita kontrol dan mana yang enggak. Dan terakhir, siapkan generasi selanjutnya supaya bisa lebih kuat lagi. Tapi tunggu dulu, ini kan jadi pertanyaan. Bukannya Gen Z itu sering banget dicap sebagai generasi stroberi, yang katanya gampang lembek, gampang mengeluh, dan dianggap lemah sama generasi sebelumnya? Dan disinilah letak kesimpulan yang mengejutkan dan sama sekali di luar dugaan. Bukannya setuju dengan stereotip itu, beliau justru bilang, saya sangat kagum dengan mereka. Dan kalimat lanjutannya, kita yang membuat mereka seperti itu. Ini benar-benar membalikkan narasi. Seolah-olah mau bilang, justru karena keadaan yang sulit inilah, Gen Z sedang dibentuk untuk menghadapi tantangan zaman. Sebuah penutup yang optimis yang nunjukin kalau masa depan mungkin ada di tangan yang jauh lebih kuat dari yang kita kira.